Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimanakah hukumnya mengangkat tangan saat berdoa. Apakah termasuk bid'ah ataukah sunnah? Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Mengenai mengangkat tangan ketika berdoa, ada ulama yang memperbolehkan, ada juga yang melarang. Sebagian ulama melarang kita untuk mengangkat tangan saat berdoa karena memang ada dalil-dalil sahih yang menjadi dasar atas larangan tersebut, sehingga sampai ada yang mengatakan bahwa hal itu bid'ah. Dan ini wajar dan masuk akal karena memang ada dalil yang melarang untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Namun dengan kaget juga kalau ternyata larangan itu hanya merupakan pandangan sebagian ulama saja. Ternyata ada sebagian ulama lainnya justru mengatakan sebaliknya. Mereka menyebutkan bahwa mengangkat tangan saat berdoa bukan terlarang dan tidak merupakan bid'ah, tetapi malah disunahkan atau dianjurkan. Loh, kok bisa seperti itu? Maka jawabannya bisa saja karena ulama yang menganjurkan untuk mengangkat tangan saat berdoa ternyata punya dalil yang tidak kalah kuatnya dengan dalil yang dikemukakan rekannya yang melarang. Dan kejadian seperti ini sangat mungkin terjadi. Kita akan selalu menemukan banyak dalil yang sama-sama sahih dan sama-sama kuat, namun isinya saling berbeda, bahkan saling bertabrakan. Mungkin Anda akan bertanya, mengapa kok bisa sampai begitu kejadiannya? Apakah karena adanya hadis palsu atau bagaimana? Jawabannya tidak. Tidak ada hadis palsu ataupun kebohongan. Semua hadis itu sahih. Semua bisa diterima dan jalur sanadnya tidak bermasalah. Yang membuat jadi beda adalah dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Dan tugas ini bukan tugas ahli hadis, melainkan tugas para ahli fikih. Para ahli fikih akan melakukan analisa dari hulu hingga hilir sampai bisa ditarik kesimpulan. Adapun hadis-hadis sahih yang saling bertentangan itu adalah pertama, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga aku melihat putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh pakar kritik hadis nomor 1 di dunia, yaitu Al-Bukhari. Jelas dan tegas sekali isinya. Beliau meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari tentang penglihatan beliau atas diri Nabi Muhammad SAW yang sedang berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Bahkan sampai disebutkan bahwa saking tingginya beliau mengangkat tangan sampai-sampai kedua ketiaknya tampak terlihat dan berwarna putih. Sekilas membaca hadis ini, kita tahu bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis berikutnya masih menguatkan hadis yang pertama. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian maha hidup dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya bila hambanya itu mengangkat kedua tangannya, namun mengembalikannya dengan tangan kosong. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Meski tidak tercantum di dalam hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, namun para ulama menyatakan bahwa hadis ini tetap masih bisa diterima. Hadis ini bisa kita temukan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 2 halaman 195. Isi hadis ini menyebutkan tentang teknis berdoanya seorang hamba, yaitu dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi jelaslah bahwa mengangkat tangan saat berdoa didasari oleh dalil yang kuat. Sekarang kita beranjak ke hadis berikutnya.
Kali ini hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, namun hal itu hanya dilakukan pada sholat istisqa. Maksudnya mungkin pada saat khutbahnya. Bunyi hadisnya sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali dalam sholat istisqa. Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atas dasar hadis inilah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa berdoa dengan mengangkat kedua tangan hukumnya terlarang atau bid'ah. Sebab Anas bin Malik mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan itu hanya dilakukan pada sholat istisqa saja. Sehingga kalau dilakukan di luar itu hukumnya tidak boleh. Untuk sementara kita terima dulu pendapat mereka dan jangan kita langsung salahkan. Mari kita beralih ke hadis berikutnya lagi. Kali ini mungkin agak lebih ekstrim lagi, sebab isi hadis ini malah melarang mengangkat tangan saat berdoa. Bahkan ketika sholat istisqa sekalipun. Bunyinya adalah dari Ammarah binti Ruwaibah melihat Bishr binti Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya, maka beliau berkata, semoga Allah memburukan kedua tangan itu, sebab aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahkan kecuali berdoa dengan jari ini. Beliau menunjukkan jari untuk bertasbih. Hadis ini kita temukan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid 7 halaman 255. Menurut Al-Qurtubi, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, sekarang kita punya 3 pendapat yang saling berbeda karena setidaknya ada 3 dalil yang berbeda. Pendapat pertama, mengangkat tangan hukumnya sunnah. Pendapat kedua, mengangkat tangan haram kecuali dalam sholat istisqa. Pendapat ketiga, mengangkat tangan haram dalam semua doa. Lalu, apa jawaban kelompok pertama? Dan apa hujah mereka untuk menjawab pengharaman dari kelompok kedua dan ketiga? Mereka yang menyunahkan untuk mengangkat tangan saat berdoa mengatakan bahwa hujah kelompok kedua dan ketiga kurang kuat. Bukan karena hadisnya tidak sahih, namun karena bentuk istimbatnya yang lemah. Kelemahan istimbatnya adalah bahwa larangan itu semata-mata berdasarkan penilaian Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat tangannya saat berdoa kecuali saat istisqa. Penilaian ini kurang bisa dijadikan argumentasi lantaran hanya klaim seseorang. Apakah Anas bin Malik telah bertanya langsung kepada Nabi bahwa diri beliau tidak pernah mengangkat tangan saat berdoa di luar istisqa? Apakah Anas radhiyallahu anhu selalu mendampingi Rasulullah SAW sepanjang hidupnya? Yang bisa diterima adalah pernyataan yang bersifat istimbat atau penetapan, bukan yang bersifat nafi atau peniadaan. Sebagai ilustrasi, misalnya seorang anak berkata tentang ayahnya, saya pernah melihat ayah minum dengan tangan kiri. Kemungkinan besar pernyataan itu benar, tetapi kalau anak itu berkata, saya belum pernah melihat ayah minum dengan tangan kanan, kemungkinan besar pernyataan itu salah karena ayahnya hidup lebih dahulu dari anak itu. Lagi pula, tidak selamanya si anak selalu mendampingi ayahnya kemanapun dan dimanapun. Sangat boleh jadi di luar sepengetahuan si anak, si ayah pernah minum dengan tangan kanan. Demikian juga pernyataan Anas bin Malik. Kalau beliau berkata pernah melihat Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, kemungkinan besar pernyataan itu benar. Tapi kalau beliau mengatakan belum pernah melihat Nabi Muhammad berdoa dengan mengangkat tangan, pernyataan itu benar untuk ukuran seorang Anas. Tetapi tidak bisa diartikan bahwa memang Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya di dalam hidupnya. Apalagi ada hadis lainnya yang menjadi muqarrin atau pembanding, di mana
secara tegas disebutkan bahwa beliau pernah melakukannya. Maka meski hadis itu sahih dan Anas radhiyallahu anhu pun juga tidak bohong, namun penyimpulan atau istimbat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya adalah penyimpulan yang kurang tepat. Sebagai tambahan, kalau kita cermati lagi lebih dalam pada teks hadis Anas bin Malik, di sana disebutkan bahwa Anas tidak pernah melihat Nabi Muhammad berdoa dengan mengangkat tangan hingga ketiaknya terlihat. Titik tekannya pada kalimat hingga ketiaknya terlihat. Boleh jadi yang dimaksud oleh Anas bin Malik adalah beliau tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berdoa di luar istisqa dengan cara mengangkat kedua tangan dengan tinggi ke atas hingga kedua ketiaknya terlihat. Tetapi kalau sekedar mengangkat tangan biasa tidak tinggi yang menyebabkan ketiak sampai terlihat tidak termasuk dalam hadis ini. Maka boleh jadi hadis Anas ini tidak melarang mengangkat tangan yang biasa saja. Hadis ini hanya melarang bila mengangkat tangannya sampai tinggi hingga ketiaknya terlihat. Kira-kira demikianlah alur berpikir masing-masing ulama. Setiap orang datang dengan hujahnya dan hati bersihnya sekalian, sehingga ketika pendapatnya disanggah oleh saudaranya, hatinya tetap suci. Para ulama tidak pernah marah atau tersinggung ketika ada ulama lain yang pendapatnya kurang sejalan. Sebaliknya, mereka justru saling menghargai, saling memuliakan, dan saling belajar antara sesama mereka. Tidak saling menghujat atau memandang rendah, sebab mereka adalah ulama yang sesuai dengan gelarnya, bukan sekedar merasa jadi ulama, tapi kemampuannya terbatas. Terakhir, mungkin Anda penasaran siapa saja sih yang para ulama yang memperbolehkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Di antara mereka adalah Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, ulama yang menulis Fathul Bari, sebuah kitab yang menjadi syarah atau penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Dan di dalam kitab yang tebalnya berjilid-jilid itu, beliau mengutip begitu banyak pendapat para ulama tentang kesunahan mengangkat tangan saat berdoa. Selain itu, ada juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa di luar istisqa hukumnya sunnah. Satu lagi adalah Al-Imam Al-Qurtubi, ulama besar asal Cordoba yang menulis kitab tafsir legendaris yaitu Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Beliau sebenarnya tidak mengharuskan mengangkat tangan, namun beliau memperbolehkannya. Terakhir, marilah kita memandang masalah khilaf ini secara elegan, dewasa, serta luas wawasan. Sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kita merasa benar sendiri dan mengklaim bahwa kebenaran itu hanya milik saya atau milik kelompok saya sendiri. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya dan ilmu yang luas kepada kita semua untuk menyatukan hati kita dalam iman dan takwa. Untuk pembahasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.